Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mudah-mudahan doa yang mendoakan dan yang menjawab doa sama-sama mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وفي آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengajian Khairun Nisa di lokasi BTN Lempuyang Bandar. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati pula seluruh hadirat yang hadir dari seluruh penjuru blok Perum BTN. Mudah-mudahan pengorbanannya menuju ke Masjid Al-Fatah ini langkah demi langkahnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan amal soleh yang lebih baik. Khairu wa ahsanu ta'wila. Baik, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, tema yang akan saya sampaikan sebagai kajian ataupun materi yaitu 3 segi cinta. 3 segi cinta. Pernah dengar Ibu? Segitiga, Pak. Segitiga bercinta. Oh, boleh. Ya. Ya. Pengarangnya ada ya itu ya. Oke. Tentu saja tadi dasarnya saya berbicara tema ini sudah disampaikan yang pertama dari Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, yang kedua surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, mari kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang senantiasa tidak pernah putus untuk memberikan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kemauan.
Karena masing-masing itu sudah diberikan nikmat, banyak juga yang tidak sempat, betul? Diberikan nikmat sempat, tapi tidak juga ada kesehatan. Bisa berangkat nggak, Bu? Nggak bisa berangkat. Sudah punya nikmat kesempatan, nikmat sehat, kesempatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemauan, nah ini. Kemauan ternyata yang paling dominan di sini terakhir, yaitu dengan kemauan. Disitulah yang disebut dengan niat. Jadi niat itu sudah ada dari awal-awalnya, 5 hari yang lalu sudah diumumkan akan ada pengajian bersama satu BTN. Ternyata pada waktu hari haknya sakit, tidak bisa berangkat. Nah, ini adalah berarti kita alhamdulillah yang hadir pada kesempatan sore hari ini bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama mari kita lihat segitiga cinta kepada siapa saja. Yang pertama adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Allah juga sangat-sangat mencintai kepada hambanya, terutama hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketara sekali dalam dialognya dengan para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, mengumpulkan kepada para malaikat, saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan seorang manusia, seorang makhluk di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah selalu dan tidak pernah ingkar, selalu mensucikan dan hanya memuji kepadamu saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ibu-ibu rahimakumullah, ini dialog tingkat tinggi, ya toh? Dialog tingkat tinggi, tanya jawab tingkat tinggi. Katanya nanti ada tanya jawab. Kalau tanya jawab kita tingkat paling rendah, ya Bu ya. Ini tanya jawab Allah dengan para jundi-jundinya, yaitu para malaikat di alam malaikat tentunya, bukan di alam dunia yang fana ini. Begitu luar biasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menjawab singkat saja, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ternyata Bu, manusia itu manusia yang makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling cerdas, gitu. Dan tidak ada yang bisa menjadi khalifah di muka bumi ini kecuali manusia. Itu memang sudah skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan ilmu, mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
faqala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah kan kata Allah, baru saja beberapa saat, kalau bahasa manusia ini lidah ini belum kering, setelah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam beberapa ilmu pengetahuan, kullaha, bukan hanya beberapa, malah kullaha, semuanya. Masya Allah, kalau udah kullaha itu semuanya yang berkaitan dengan seluk-beluk yang ada di muka bumi ini diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi dalam hal ini mungkin ya, kalau keilmuan yang sekarang yang sudah modern ya wallahu alam, dulu kapasitasnya dulu seperti itu, semuanya diajarkan mungkin tentang nama-nama apa ya, nama pohon-pohonan, nama binatang, nama apa lagi gitu ya, semuanya yang diciptakan oleh Allah, yang semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ke depannya. Jadi ini Bu sekalian, kenapa Allah cinta kepada kita? Makanya kita yang pertama harus cinta kepada Allah yang menjadi utama. Utama itu tidak ada lagi yang lebih tinggi kecuali cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala semuanya, dalam segala aspeknya. Kita mau lagi bersenang-senang, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi aja lagunya bismillah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Ayo Bu, bareng-bareng. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau bangkat baca bismillah, mau baca Quran baca bismillah. Ini tandanya bahwa kita tidak ada yang mau lebih utama sebelum melakukan segala sesuatu itu sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah di dalam hati kita, yang lain kecil. Nah, jadi cinta yang pertama, segi yang pertama adalah harus cintanya kepada Allah. Dalam bentuk yang lain dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan Rasul. Yang pertama tadi, taatnya kepada Allah itu karena apa? Cintanya kita kepada Allah. Kalau wasiat takwa, Bu, kalau bapak-bapak itu biasanya itu entah bosan atau enggak itu setiap Jumat, karena apa? Karena khotib itu mewasiatkan itu menjadi rukun daripada khutbah. Kalau dia tidak berwasiat takwa, batal khutbahnya. Kan gitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada Anda semua untuk bertakwa kepada Allah agar Anda mendapatkan kasih sayang Allah. Gitu. Itu harus disampaikan saat kita menyampaikan khutbah.
baik khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Karena setelah memuji kepada Allah, bersolawat kepada Allah, kepada Nabi, kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran dan wasiat takwa. Ya. Bahkan wasiat takwa dulu, baru membaca Al-Quran. Itu betapa tingginya derajat kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat dalam riwayat, manusia yang paling dicintai oleh umatnya itu siapa Bu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dicoba keimanannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada waktu itu beliau sedang berada dalam kancah peperangan. Ada seliweran informasi katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Wih, garangnya, marahnya Umar bin Khattab itu tidak jauh berbeda ketika sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Tidak pernah berubah. Siapa tadi yang ngomong jangan macam-macam? Ya, kalau mau patah lehernya, gitu ya. Ngancam gitu ya. Ya. Takut ya, takut. Ada yang mengingatkan dengan menyebutkan salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Muhammad itu adalah manusia biasa. Sebelumnya banyak para nabi, para rasul juga telah meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah hilang, tidak pernah mati. Mendengar ayat ini, seorang Umar bin Khattab seperti belum pernah mendengar sebelumnya. Seperti belum pernah mendengar sebelumnya. Dan itulah kehebatannya Umar bin Khattab. Ya toh? Satu ayat, dua ayat saja yang dibacakan oleh adiknya Fatimah menyebabkan dia masuk ke dalam agama Islam. Itu awalnya dulu. Ya kan? Nah, sekarang kembali lagi menguji keimanan Umar bin Khattab saat ada berita Rasulullah SAW wafat, beliau kaget awalnya. Tapi setelah diberikan ini dasarnya ayat Al-Quran, kalamullah, maka langsung tadinya yang marah-marah jadi hatinya lembut selembut salju. Subhanallah, walhamdulillah. Itu Umar bin Khattab. Kalau kita bagaimana Bu? Sedang puncak-puncaknya marah, diingatkan banyak sadarnya atau ngelawan dulu kira-kira? Oh, ngelawan dulu ya. Sudah 3 menit, 4 menit, bahkan sudah mulai kita setelah itu menyalurkan kemarahannya, baru sadar. Nah, itulah bedanya manusia biasa dengan orang yang sudah level keimanannya tinggi seperti para sahabat tadi. Ibu-ibu rahimakumullah, ini cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, katanya kan begitu. Ya, dalam kondisi apapun, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, senantiasa kita takut, cinta, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, apalagi kalau sedang di masjid ini luar biasa. Saya tanya sama ibu-ibu nih, ya Bu, ini kayaknya ini langsung tanya jawab, enak bener gini ya. Ibu-ibu, ya, berapa persen sekarang takwanya kepada Allah? 90%? 80, 70, 60. Oh, saya tahu jawabannya. Ya, ausatuha katanya, yang tengah-tengah. Ya, yang tengah-tengah berarti 50%. Ya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Di atas KKM, ya, insya Allah di atas KKM. Ya, 70 ke atas, insya Allah. Karena ibu-ibu ini tidak mungkin, ini sudah semuanya hasil selektif dari tiap blok yang datang ke sini, keimanannya yang sudah melampaui 80%. Amin ya rabbal alamin. Iya.
Iya betul. Tadi yang kesini nih ada yang sampai mau mutung ininya masakannya, ada langsung. Ada yang sudah tadi mempersiapkan dari mulai zuhur mau ke sini ya. Kalau tidur lagi nanti malah kelewatan. Ya, luar biasa. Saya yakin ibu-ibu ini ya, karena ibu-ibu itu lebih repot daripada bapak-bapak. Tapi luar biasa, ibu-ibu itu yang pinter, pandai, lihai mengatur waktu. Ya, kalau masalah tentang kerepotan, bapak-bapak kalah sama ibu-ibu. Tapi ternyata ibu-ibu itu loh, pengajiannya luar biasa. Pengajiannya itu luar biasa seperti itu. Kenapa tadi? Ingat, yang pertama adalah dalam kondisi apapun, ketaatan kita hanya kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik kita bekal untuk kehidupan di akhirat itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang pertama. Masuk kepada tangga yang kedua, wa ati'ur rasul. Taat kepada Rasul. Rasul kita tentunya tiada lain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Kanjeng? Kalau saya makan bahasa Sunda, Bu. Kang, ada akang. Sayyidina itu luar biasa, ya. Wa maulana luar biasa. Monggo silahkan untuk Rasulullah SAW, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatnya kepada beliau alasannya apa, Bu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke muka bumi ini untuk apa, Bu? Li utammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sungguh luar biasa, Bu. Nabi Muhammad ketika berada di Mekah pada waktu itu, beliau banyak ditawari, Bu, oleh malaikat Jibril ketika dalam kondisi beliau sangat-sangat darurat, sangat-sangat menyedihkan. Banyak tawaran-tawaran, wahai kekasih Allah, bilang saja kepadaku, nanti saya akan mohon izin kepada Allah. Itu kalau misalnya tuh gunung Uhud itu tak comot, tak tumpahkan kepada umatmu yang berengkel itu. Kira-kira seperti itu bahasanya. Apa jawab Rasulullah? Wahai Jibril, jangan, mereka itu belum tahu. Sungguh bijaksana jawabannya. Mereka itu belum tahu. Ya betul, Bu. Apa-apa, Bu, kalau kita belum tahu, Bu, belum tahu sama sudah tahu beda belum? Beda enggak? Ya, sudah tahu sama lupa beda? Beda juga. Ya. Nah, kalau kita ini kebanyakan lupa dan salah, ya Bu ya. Al insan mahalul khata wan nisyan. Kita itu kebanyakannya bukan tidak tahu tapi banyak lupa dan salah. Kalau lupa berarti dulunya sudah pernah ngerti, sudah pernah tahu, sudah pernah belajar. Karena jarang dipakai, lupa. Nah, itu biasanya begitu. Kalau sudah kulino, ya udah, gitu terus saja, tahu aja gitu ya. Nah, gitu. Sholat aja kadang-kadang kita lupa rokaatnya ya, rokaatnya ya gitu. Kenapa? Karena sudah rutinitas. Gitu. Kenapa? Bukan rutinitas, Ustaz. Karena tidak khusyuk sholatnya, betul nggak? Betul. Ya, ini sudah 4 rakaat, apa 2 rakaat, apa 3 rakaat gitu ya. Ya, bingung. Kalau kita jadi imam masih mendingan ada makmum yang mengingatkan. Subhanallah. Tambah bingung lagi, ini apa ini maksudnya? Nambah rakaat atau apa ya? Nah, gitu ya. Biasanya begitu. Nah, ini antara manusia dengan manusia. Jadi taatnya kepada Rasul itu, Bu. Kenapa? Karena Rasul itu, Bu, itu lebih cinta kepada umatnya. Ketika beliau mau meninggal, Bu, beliau itu yang dipanggil adalah bukan Fatimah,
Siapa lagi yang masih ada kan? Cuman Fatimah tadi, Fatimah Az-Zahra ya. Atau yang terdekat-dekatnya Ali. Ya waktu itu yang lebih terkenal dalam hadisnya ketika beliau itu bergumam sebelum menghembuskan napas terakhirnya adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kalau para sahabat itu sudah hebat, sudah jelas, sudah pasti jaminannya, sudah pasti. Tapi umatku, umatku, umatku itu maksudnya adalah kita ini Bu, yang akhir zaman, yang tidak pernah ketemu dengan Rasul. Mimpi saja sampai hari ini saya belum pernah Bu, mimpi dengan Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, belum pernah. Tapi cita-cita saya, keinginan saya itu selalu ada terus, selalu. Paling tidak ketemu dalam mimpi. Makanya ya banyak ikhtiar. Terus aja sampai nanti hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kebenaran itu kepada kita. Kenapa? Karena janji Allah itu nggak pernah meleset. Silahkan, banyak orang yang sudah berbicara pernah bermimpi ketemu Rasulullah dengan banyak bersolawat, sudah pasti itu. Ya, mungkin sampai hari ini solawat kita sudah tidak terhitung lagi, bisa jadi. Tapi kok belum juga. Tapi saya yakin Bu, kalau tandanya kita ini Bu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa kita itu, walaupun tidak ketemu dengan Rasulullah SAW Bu, tapi kita remen, senang, cinta menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Paling tidak begitu Bu, ya Bu ya. Itu mah mungkin sudah bonus lagi ya, kalau sudah ketemu mimpi dengan Rasul, sudah ketemu itu bonus itu. Tapi yang utama itu Bu, yang harus kita pahami dalam diri kita itu, kalau kita sedang melakukan amal-amal Rasulullah SAW, amal-amal sunnahnya, dah itulah berarti kita ini sudah dikabul doa kita. Kan begitu. Ya Bu, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah meninggalkan kita. Tapi seakan-akan Rasulullah itu baru kemarin. Kenapa? Namanya itu selalu update. Bayangkan sebelum Rasulullah SAW lahir saja, dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu sudah dipromosikan nama Muhammad atau Ahmad itu. Akan ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad Muhammad. Itu ribuan tahun sebelum datangnya Nabi dilahirkan di muka bumi ini. Apalagi kita nih, bahkan sampai hari kiamat. Itulah kemukjizatannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak ada alasan kalau kita nggak cinta, nggak senang kepada beliau itu. Ya, beliau sendiri sebelum meninggal itu selalu menyebutkan ummati, ummati. Jadi nggak disebutkan satu persatu namanya Bu, nggak, ummati, ummati. Wah, luar biasa. Makanya Bu, banyaklah bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi salawatnya. Ayo Bu, bareng-bareng salawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bu, siapa yang sudah tahu salawat ini salawat siapa Bu? Salawat Jibril Bu. Ya toh, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan penghulunya seluruh malaikat adalah malaikat Jibril.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat kepada Rasulullah, malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah, maka kita sebagai umatnya yang mukmin ini itu tentunya lupa, jangan malas, ya, jangan malu. Kalau kita bersolawat, mohon maaf ya, Ibu Saudah dipanggil pada waktu acara pesta, ya naik panggung, wah ngapain ini? Bersolawat aja. Ya, sallallahu, kan ada musiknya kan juga ada ya di situ ya. Wah luar biasa. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya kan? Ada yang bisa lanjutannya, Bu? Nah, ini. Jannal hana wa falhana. Lupa juga. Ya, karena kita ini terbiasa sholawat yang singkat, sholawat Jibril tadi ya Bu, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu yang biasa kita bersolawat. Makanya betul Bu, kalau kita nanti di alam barzah Bu, kenapa orang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Karena kita biasa sholat. Semuanya sudah dijawab dengan sholat. Ya, marrobuka, Allahu Akbar. Itu biasa kan? Ya kan, takbir kita itu kan setelah niat takbiratul ihram. Ya, man nabiyuka? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat tambahan. Sudah biasa. Kan? Man, kita buka apa? Kitab, tentunya Al-Qur'an yang dibaca kan biasa surat Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Pokoknya Al-Quran, induknya Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Kalau kita sholat Bu, kalau nggak baca surat Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Walaupun kita 17 rakaat, tapi nggak ada baca Fatihahnya di dalamnya, di dalam setiap rakaatnya, nggak sah sholatnya. Semua ijma ulama begitu. Karena di situ rukun sholat. Rukun itu nggak boleh ditinggalkan, harus wajib. Nah inilah taat kita kepada Rasul Bu, penting sekali, karena Rasul itu adalah qudwah hasanah, contoh suri teladan bagi kita semuanya. Gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh suri teladan yang baik. Nah, 4 sifat dari Rasul ini Bu, itu harus ada pada jiwa kita masing-masing. Ya Bu ya, nanti ada ditanya jawab. Kemudian yang ketiga, ketaatan kita kepada ulil amri minkum wa ulil amri minkum. Taatlah kepada para pemimpin di antara kalian. Ketaatan ini adalah merupakan satu bukti kita cintanya kepada para pemimpin-pemimpin ataupun khalifah tadi yang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu,
Sadar tidak sadar kita ini sebentar lagi akan memilih pemimpin. Gitu. Ingat pemimpin itu tadi apa itu? Malaikat sudah memberikan gambarannya. Malaikat itu sudah memberikan. Pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang senantiasa selalu bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Seperti itu. Bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Ini penting. Makanya setiap kita itu kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ibu memimpin di dalam keluarganya. Ibu memimpin untuk menjaga aset keluarganya. Pemimpin itu, pemimpin di dalam rumah tangga kita. Nah, kalau setiap keluarga kita ini bagus, baik, selalu pertama jujur. Berapapun Bu uang yang dikasih oleh suami kita, jujur Bu, jujur. Kan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana harta kau dapat dan kemana kau belanjakan. Kan gitu kan, ditanya kalau tentang harta Bu ya. Kalau tentang umur, kemana engkau habiskan. Ya. Kalau tentang ilmu, untuk apa ilmu kau gunakan. Kalau tubuh kita, nah termasuk tubuh kita, untuk apa tubuh kita kau pergunakan, kau manfaatkan. Jadi nanti ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, nanti tidak akan melangkah kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal tadi. Ya, mudah-mudahan kalau kita sudah terbiasa menjadi orang yang amanu wa amilus sholihat, beriman dan juga selalu diikuti dengan amal solehnya, dan tadi tidak lupa ketaatan kepada 3 tadi. Yang terakhir tadi adalah taat kepada para pemimpin kita. Makanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita doakan suami kita yang memimpin di rumah tangga kita itu, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami kita itu adalah pemimpin, ibu-ibu ya, ibu rumah tangganya di rumah, pemimpin. Ya, kenapa? Karena bapaknya ini sudah diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan yang lain. Ya, kelebihan namanya pemimpin, Bu. Kelebihannya adalah yang pertama tadi memiliki sifat tanggung jawab. Tanggung jawabnya luar biasa kalau suami itu. Kemudian yang kedua, apa yang di dalam tanggung jawabnya di situ? Yang pertama adalah menghidupkan seluruh segmen dalam keluarganya, istri dan anak-anaknya, pendidikannya dipikirkan. Semuanya itu adalah tanggung jawab. Ya, makanya kalau pemimpin itu tidak mudah. Ya, kalau pemimpin dalam keluarga saja belum beres, bagaimana dia mau memimpin negara, bagaimana dia mau memimpin di tingkat skup yang lebih luas lagi, tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sampai kepada negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Rasulullah SAW sebagai Nabi, juga beliau sebagai pemimpin, sebagai Rasul, sebagai kepala negara, beliau itu. Ya kan Bu? Beliau itu dengan kehebatannya Bu, di Madinah, Yasrib, dulu Yasrib namanya, sekarang Madinah Al-Munawwarah. Belum sampai 1 tahun, beliau itu sudah membentuk satu pemerintahan, namanya pemerintahan Madinah Munawwarah, yang dibuat undang-undangnya. Di situ ada namanya Piagam Madinah, di mana di situ ada berbagai macam segmen masyarakat, ada Yahudinya, ada Nasraninya, dan juga ada umat Islam. Ini komunitas besarnya pada waktu di situ. Tapi semuanya ketika dipimpin oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, semuanya dalam keadaan damai, dalam keadaan sejahtera, gitu.
Tidak ada yang protes kecuali orang fasik. Ya, kalau orang fasik mah mau benar mau salah, ya salah mau benar aja disalahkan, apalagi memang salah benar aja maksudnya dia disalahkan, apalagi salah. Yang gitu itu orang fasik. Ya, orang fasik, orang munafik. Ya betul, Bu. Tapi kalau dia itu orang mukmin yang betul-betul bertakwa, mereka benar-benar support ya kepada pemerintahan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semuanya ya kita doakan saja, hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah lah ya yang maha raja di raja, malikal mulki, tu'til mulka, Allah yang akan memberikan kepada siapa saja kerajaan, kekuasaan itu kepada orang yang dikehendaki. Kan gitu. Jadi kita baik sangka yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang mukmin itu cerdas, Bu. Ya, kecerdasannya tadi, Bu. Mohon kepada Allah ditunjukkan. Nahnu nusabbihu bihamdika, bertasbih dan juga selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu sudah punya pilihan, ya Allah yang terbaik, ya Allah yang terbaik, ya Allah yang terbaik, ya Allah mudah-mudahan pemimpin sekarang ini pemimpin yang bisa memberikan perubahan lahir dan batin. Nah gitu, Bu, diaminkan. Insyaallah, Bu ya. Mungkin ini aja, Bu, kayaknya nggak terlalu banyak-banyak. Saya lihat itu sudah 42 menit. Ya, biasanya kalau Ustadz Abdul Somad itu sesuai dengan yang di sini 60 mililiter katanya 60 menit. Di sini 42 menit, jadi ada waktu sekitar 5 sampai 7 menit untuk tanya jawab. Monggo silakan. Oh iya, Bu, silakan. Boleh berdiri dan disebutkan dari mana, blok mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bu. Bu, tolong itunya, Bu, deketin. Ini. Ke sana. Ya. Nah, tolong Ibu diteruskan. Boleh dibilang, Pak Yat, kalau boleh saya berkata, maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar membela yang salah. Membela yang bayar, Pak Yat. Untuk untuk mensikapi ini, Pak, kita sebagai warga Indonesia tentunya kita sebagai orang yang beriman tentunya kita ingin memilih pemimpin yang baik, Pak ya. Bagaimana dengan kondisi ketika ada fenomena maju tak gentar membela yang bayar? Bagaimana kriteria kita memilih pemimpin yang benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ini. Ya, baik Ibu sekalian, tentunya saya di sini harus memberikan jawaban yang sebaik-baiknya, Bu ya. Yang sebaik-baiknya. Karena tugas dai ini tidak boleh memprovokasi, Bu. Ya, tapi harus mengedukasi. Nggak boleh memprovokasi, nggak boleh ngompor-ngompori, tapi harus mengedukasi. Tadi, Bu, ya, jadi yang ada di dalam hati kita masing-masing itu sudah ditunjukkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Coba, Bu, banyakkan tahajudnya, Bu ya. Banyakkan tahajudnya, banyakkan sholawatnya, itu, Bu. Terus bacakan tadi surat apa, Bu? Tadi surat yang saya bacakan, Qulillahumma malikal mulki Ali Imran ya, Ali Imran, Bu. Suratnya lupa saya. Surat Ali Imran ayat
puluh berapa gitu ya, surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Nah itu. Tapi itu kan sebenarnya sudah ada di dalam hati kita masing-masing, ya Pak. Orangnya sudah ada Bu di sini, tinggal dikuatkan saja. Ya kan? Karena kalau ada 3 pasangan misalnya, ada 3 orang yang namanya dipilih kah? Nggak boleh kita milih dua-duanya atau milih tiga-tiganya, malah gugur ya Bu ya. Tapi harus milih salah satu, dan itu sudah ada di dalam hati kita masing-masing ya Bu ya. Biarkan saja fenomena yang macam-macam di luar itu godaan semua Bu, itu mah godaan. Anggap saja yang mah sodakoh. Ini gimana Bu? Sodakoh. Nah, sodakoh. Orang ngasih harus kita terima. Orang ngasih, jangan ditolak. Ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu ya. Yang akan memberikan mah nanti, yang akan menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Tapi Ibu jangan milih ketiga-tiganya. Oh, yang ngasih coba, yang ngasih malah batal Bu, ya batal itu. Mohon maaf, ini edukasi Ibu ya. Ini bukan provokasi. Ibu juga diajarkan kok. Nanti setiap ada di tempat-tempat itu cara mencoblos itu diajarkan. Nggak boleh kalau dicoblos semuanya rusak itu suaranya. Rusak. Dipilih salah satu yang teryakin. Ya Bu ya, yang teryakin. Masalah tadi tidak gentar Bu. Tidak gentar itu penting itu Bu. Tidak gentar membela yang benar utamanya. Tidak gentar membela yang benar. Dan juga tidak gentar kalau yang bayar, monggo, ya silakan. Habiskan duitnya nggak apa-apa. Ya, habiskan. Ya mudah-mudahan jadi sodakoh. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak jadi menjadi sodakoh. Ya, jangan sampai sodakohnya ditarik lagi. Kenapa? Karena qaulun ma'rufun, ya kata-kata yang baik, ya khairun ya min sodakotin yad fa'uhada yad seba'uhada. Kata-kata yang baik ya seperti saya ini, mudah-mudahan kata-kata yang baik, bukan provokasi tapi edukasi, lebih baik daripada sodakoh yang diikuti dengan mengungkit. Wah, was gue ini orang nyorok aku, wah hati-hati tak cimu meneh gue gitu, jame tak cimu meneh jam karpete tak bahwa tak gulung lagi, jangan ya, jangan, itu nggak benar. Itu ada qaulun ma'rufun ya khairun min sodakotin yatba'uha ada. Jadi kita itu ya maju terus Bu, maju terus dalam membela kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah Allah itu berpihak, berpaling kepada yang tidak benar. Betul Bu? Betul. Cukup itu ya. Puas tidak puas. Ada lagi yang kedua? Masih ada lagi? Ibu Ketua mungkin ada usulan? Mana Ibu Ketua ini? Monggo silakan. Tuh dari blok E Bu. Blok itu yang paling ujung Bu. Nah, yang paling depan ada nggak blok A? Mana blok A? Oh iya, baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang tadi mic-nya mana Bu tadi? Oh ini. Nggak usah katanya ya, nggak usah. Ya. Kedengaran ya. Oke. Ya, baik Bu sekalian. Ya, dalam satu segmen tadi ya, ini karena ini sudah dimusyawarahkan di tingkat sana ya, di tingkat tinggi, insya Allah itu perempuan itu masuk ke dalam kategori bagian daripada pemimpin tadi ya Bu. Perempuan itu juga merupakan bagian daripada pemimpin, karena ini sudah digodok orang yang lebih pintar dari sisi syariahnya ya.
kita ini ya insya Allah ittiba, manut saja kepada ahlinya, insya Allah ya. Perempuan itu harus ada, karena nanti kalau laki-laki semua yang mewakili cara masak dan sebagainya gimana gitu ya, cara mendidik anak yang kayak sekarang ini di sekolah saya itu metode Umi. Kenapa harus metode Umi, nggak metode Abi? Gitu ya. Nah itu karena di situ Bu hebatnya perempuan Bu, metode Umi. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari bahasa apa Bu? Bahasa bapak apa bahasa ibu? Bahasa ibu ya, bahasa ibu kan Bu, nggak bahasa bapak. Nah ini untuk mewakili bahasa ibu ya, untuk suara ibu di departemen legislatif itu harus ada kuota ke sana, entah 30% atau berapa ya kalau nggak salah, dari 100% itu 30% itu harus ada dari pihak perempuan. Pilih Bu perempuan yang ada di dalam hati kita Bu ya, insya Allah ya Bu ya. Siap Bu? Siap. Jangan nggak memilih Bu, kalau nggak memilih nanti orang yang memilih ya gitu ya. Kalau orang yang memilih, kita sia-sia, disalahgunakan. Nah ini, dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya mudah-mudahan kalau ibu-ibu yang memilih, ibu juga yang di sini, luar biasa, cocok kalau saya Bu. Ibu memilih ibu-ibu yang ada di sini, ya tahu? Wa atidal qurbah haqqahu. Ya Bu, wa atidal qurbah haqqahu. Berikanlah haknya kepada yang terdekat. Ya Bu ya, di sini ada kan ya dari ibu-ibu? Ada. Wa atidal qurbah haqqahu. Ya Bu, lakukan ya pemberian haknya kepada yang terdekat. Ya terdekat. Monggo silakan. Gimana Bu? Ya insya Allah. Satu lagi saja. Nih, sudah kurang 3 menit lagi. Ya baik. Silakan. Masih ada lagi 3 menit. Itu tadi dari blok apa Bu? Blok C C15. Blok E sudah. Blok B sama A yang belum ini. Ya silahkan blok B sama A yang paling terdekat dari masjid sini. Blok D. Ya cukup ya, semuanya sudah mewakili. Nah, insya Allah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan Bu. Ya, tanya jawab sudah dilaksanakan, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini pertemuan yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, keberkahan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk selanjutnya Bu, sampai nanti kepada waktu lagi ketemu dengan saya khususnya, atau ketemu lagi dengan para ustadz-ustadzah yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم فهمنا علم شريعتنا وطريقتنا واستعملنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.